mengucap syukur Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan buat kami. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan makan firman Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini menjadi penguatan buat setiap kami. Dalam perjalanan kami mengiring Yesus, kami berdoa Tuhan, biar Engkau mendapati kami memiliki hati yang benar, memiliki motivasi yang benar, memiliki mindset yang benar ketika kami mengikut Engkau dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami. Hamba-Mu akan berbicara Tuhan, biar Engkau memakai lidah bibir hamba-Mu. Setiap firman yang disampaikan berasal daripada-Mu dan menjadi penguatan buat setiap kami, menjadi teguran buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you. Oke, shalom semua. Saya sangat privilege untuk bisa kembali ke youth ini untuk melayani lagi. Udah beberapa kali saya di sini. So saya Merik. Dari ibadah dewasa muda GBI Sungai Yordan, New Life Community. Saya melayani sebagai youth pastor di sana, dan puji Tuhan saya dan Kefas sudah beberapa kali discuss dan sudah beberapa kali bertukar pikiran juga dengan Brother Adrian yang dari tempat ini gitu ya. Jadi I hope firman yang disampaikan hari ini bisa menjadi penguatan buat setiap kita. Oke? Judul yang saya diberikan untuk hari ini adalah hustle culture gitu ya, atau kita sering dengar hustle culture atau ini sangat tren gitu ya. Lagi tren belakangan ini kita lihat di mana-mana yang namanya hustle culture. Especially atau secara spesifik ini sebenarnya ada di Amerika Utara atau di Amerika Serikat to be exact. Karena di sana yang disebut sebagai hustle culture adalah orang-orang mengejar mimpinya, mengejar bisnisnya, memperbesar bisnisnya, memperbesar kapasitas dirinya dan mencoba menjadi perform lebih baik dari sebelumnya, dan mereka sebut ini sebagai hustle, dan ini sebagai sesuatu yang membanggakan gitu. Ketika ada seorang yang dibilang, oh dia lagi hustling, dia lagi hustle, di mana dia lagi mengejar, dia lagi habis-habisan mengejar mimpinya, mengejar performa yang baik, itu sebagai sesuatu yang tren dan dianggap sebagai sesuatu yang baik. Namun tidak menutup kemungkinan kalau kamu cek ada beberapa yang mulai memberikan concern dengan hustle culture ini, karena biasanya mereka mengorbankan lebih banyak dari apa yang mereka dapat ketika mereka melakukan hustle atau mengejar mengejar dengan obses seperti itu. Nah, ketika saya mau bawa ini ke sini ya, ke situasi kita di Indonesia, saya ngelihat hustle atau hustling atau yang kita sebut dengan hustle itu adalah salah satu perangkap waktu kita menyelesaikan hari-hari kita, waktu kita menjalani hari-hari kita. Iya, ada satu perangkap yang namanya hustle yang akan kita bahas lebih lanjut, tapi kita akan melihat ada beberapa perangkap lain yang membuat waktu kita habis, yang membuat kita tidak bisa menjalankan fungsi kita sebagaimana Tuhan mendesain kita di manapun kamu berada. Jadi Tuhan mendesain kamu, ada fungsi kamu di kantor kamu, Tuhan mendesain kamu, ada fungsi kamu di kampus kamu, Tuhan mendesain kamu, ada fungsi kamu di Youth Arrow, tapi apakah kita menghidupi desain tersebut atau tidak? Nah, seringkali ada beberapa perangkap yang membuat kita tidak berfungsi sebagaimana desainnya Tuhan. Oke? Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi hati-hati, di Efesus dikatakan hati-hati dan perhatikan bagaimana kamu hidup, pergunakan waktu yang ada. Again, ketika bicara hustle, menurut saya satuannya adalah waktu. Karena ketika orang yang masuk hustle culture, dia menghabiskan waktunya untuk perform better, untuk achieve better, untuk menjadi the best version dari dirinya sendiri, dan dia menghabiskan waktunya untuk hal seperti itu. Di Efesus 5 secara gamblang ditulis bahwa pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dari zaman Rasul Paulus sampai hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oh, ada satu kata kunci besar untuk kita memahami perangkap-perangkap waktu di sini ketika dibilang bahwa supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. In the end, menghabiskan waktu kita bukan apakah saya harus melakukan A atau melakukan B. Bukan cuma soal saya mendingan kejar bisnis baru apa jalanin yang sekarang. Saya mendingan ganti jurusan apa tidak. Saya mendingan mulai dari sekarang apply ke perusahaan itu atau tunggu dulu. Saya sudah mulai siap berkeluarga atau nanti dulu. Lebih daripada waktu atau season. Tapi yang penting adalah mengerti kehendak Tuhan.
Saya mau bawa sampai ke pemahaman bahwa kita akan melihat perangkap-perangkap waktu ini bahwa yang lebih penting waktu kamu habiskan buat apa? Gimana ya supaya saya bisa produktif? Gimana ya saya supaya bisa upgrade? Gimana ya supaya saya bisa maju, saya bisa jadi berkat? Lebih dari itu semua, mengerti kehendak Tuhan. Oke? Kita masuk ke perangkap pertama. Saya nggak akan baca full perumpamaan ini, tapi saya akan berikan tiga peristiwa di mana Yesus berbicara dengan beberapa orang yang kena perangkap, kena jebakan gitu ya, jebakan Batman. Ada beberapa orang yang kena jebakan. Matius 25 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacain aja, cuma ada ayat 25 di sini. Ayat 24, datanglah juga hamba yang 1 talenta. If you know the story, please baca sendiri kalau kamu belum tahu. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan, kata hamba yang menerima 1 talenta. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Interesting. Karena si hamba ini nggak bilang dia memfoya-foyakan atau dia menghambur-hamburkan talenta tuannya loh. Dia cuma kubur. Dia malas ngerjain apa yang sudah dipercayakan sama dia cuma kubur. Dan di perumpamaan ini Yesus bilang, hai hambaku yang jahat dan malas. So interesting, bukan cuma jahat, malas pun ada di kategori yang sama dengan jahat di mata Tuhan ini. Dalam perumpamaan ini kita melihat bukan cuma, oh udah gue emang tidak sedosa dia, you know. Oh saya udah pelayanan, saya setiap minggu ibadah gitu ya. On-site lagi gitu kan. Dia mah masih online gitu ya. Habis itu dia masih suka judi lagi gitu kan. Saya dong udah enggak, hey careful. Karena orang yang malas ada di kategori yang sama dengan orang yang jahat. Very good. Perangkap pertama adalah jebakan perangkap kemalasan. So waktu-waktu kita bisa habis karena kita malas. Waktu saya dapat hustle culture sebagai tema, saya sudah pernah bawa ini di tempat saya sendiri. Saya melihat bahwa di Indonesia mungkin untuk beberapa segmen, untuk beberapa orang, iya betul, kita terperangkap hustle culture kayak di US. Tapi sebagian besar kita terperangkap dalam kemalasan. Secara kultur, Indonesia ada dengan productivity terendah di ASEAN, di negara Southeast Asia. Jadi kalau lihat Human Development Index, kalau kamu cek, hasil World Bank di 2021 saya cek baru kemarin. Jadi kita ada di urutan of course di belakang Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, baru Indonesia gitu. Dan agak jauh gitu. Kita peringkat 107 or something dari 140 atau 150-an negara. So we are not there. Orang Indonesia secara kultur malas. Oke? Dan apakah kamu bulan Mei kemarin merasakan begitu banyak liburan? Cuti paling banyak dalam sebulan gitu ya, hari libur nasional paling banyak dalam sebulan itu ada di Indonesia. Secara kultur kita tidak produktif. Oke? So kita harus berhati-hati karena kita tend to be lazy, karena sekitar kita yang kita lihat lebih banyak adalah yang malas. Dan mungkin kita akan feel okay untuk kita malas karena kita melihat sekitar kita malas. Oke? Jebakan ini membuat kita merasa kita masih muda, ini di Yud kan ya, merasa kita masih muda dan masih punya banyak waktu untuk berubah and get serious in life. You know, nanti saya serius kalau saya sudah jomblo emas gitu ya. Kalau saya sudah 30 saya akan mulai serius lah, saya mau bidang apa nih, mau kejar apa gitu. Saya mau bisnis apa nantilah. Sekarang saya enjoy dulu. Kan pengkhotbah bilang, you know, mulai bawa-bawa ayat gitu ya. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk bermalas-malasan enggak ya? Enggak ada waktu untuk bermalas-malasan, right? Cuma kita berpikir bahwa saya masih muda. Nanti nanti kalau saya udah mulai kerja, nanti kalau saya udah mulai buka usaha, nanti kalau saya udah menikah baru saya get serious with life. Ini jebakan pertama, perangkap kemalasan. Kita merasa kita masih muda. Atau kita merasa kita tidak punya cukup sumber daya untuk melakukan apapun dan memutuskan untuk diam aja. Hamba yang 1 talenta. Pernah kamu ngerasa kayak gitu? Dia mah enak, orang tuanya masih lengkap, you know? Modal dikasih, ya kan? Sekolah dapat sampai S2 gitu. Saya ini 1/2 talenta gitu, gitu ya, nggak sampai 1 gitu. Kenapa Tuhan nggak adil banget waktu kasih saya sumber daya gitu kan? Nggak kayak dia bisa pinter, dia jadi berkat,
investasinya banyak, saya buat sehari-hari aja susah. Hey, ini adalah perangkap kemalasan bahwa kita berpikir bahwa Tuhan tidak cukup adil dan tahu bahwa berapa besar yang kamu bisa handle, itu yang Tuhan percayakan. Kalaupun Tuhan mempercayakan sedikit, di Korintus berkata, dia memakai orang yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Tapi kita nggak suka ayat-ayat kayak gitu. Kita berpikir, oh saya mah lebih bodoh. This is who I am. Tuhan menerima saya apa? Adanya. Is that true? Is that true? Enggak loh. Tuhan tadi bilang apa? Hei hamba yang malas, saya kasih kamu 1 talenta bukan berarti saya menerima kamu apa adanya di 1 talenta. Very good. Hati-hati dengan jebakan kemalasan cuma karena kamu gak punya sumber daya, kamu gak sepintar teman di sebelah kamu gak sepintar koko kamu, cici kamu, adik kamu. It doesn't mean kamu bisa bermalas-malasan. Yang lebih parah, iman dan kedaulatan Tuhan membuat kita merasa aman untuk tidak melakukan apa-apa. Saya bawa ke level yang paling bahaya ya. Kamu belum cari kerja, tunggu waktunya Tuhan gigimu gitu kan ya. No, kamu tunggu waktu Tuhan, ada kairos Tuhan, saya tidak mempermasalahkan itu. Ada waktu Tuhan memberikan momen dan intervensi hidupmu, but you need to go out there and do something. Kita perlu keluar dan belajar, kita perlu keluar dan apply, kita perlu keluar dan ngelamar kerja, kita perlu keluar dan ambil kursus, we need to do that. Oke? Iman dan kedaulatan Tuhan membuat kita merasa aman untuk tidak melakukan apa-apa. Oh, gereja kamu atau komunitas kamu gak berubah, iya tunggu lawatan Tuhan gitu ya. No, kamu kamu nggak cari pasangan, iya Tuhan belum kasih sih pasangan buat saya. Is that true? Karena Yakobus 2 ayat 14-16 berkata, apakah gunanya saudara-saudariku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Oke? So saya mau kemukakan ada beberapa waktu mungkin setiap kita bersembunyi di balik iman bahwa Tuhan akan menerobos hidup saya. Saya tunggu panggilan retret, saya maju, saya ditumpangi tangan, saya pulang, saya akan dapat terobosan. Is that true? Most of the time kita yang perlu melakukan sesuatu dan keluar dari kemalasan kita. Kamu yang beriman suatu hari ketemu pasangan yang tepat. Pertanyaannya, sudahkah kamu membenahi diri hari ini? Jangan sampai Tuhan kirim pasangan yang tepat, kabur dia. Karena ngelihat kamu tidak tepat. Halo. Kamu yang beriman untuk membangun usaha, sudahkah kamu belajar membangun koneksi, cari mentor yang sudah memulai usaha dan gagal? Atau memulai usaha dan berhasil, tanya-tanya, berapa sih modal yang diperlukan? Laku gak sih kalau jualan online? Berapa banyak sih? Dulu awal-awal sesusah ini gak sih? Ask. Kamu yang beriman melihat pertumbuhan di gerejamu, sudah spend waktu belum mendengar dan menguatkan teman-teman di kanan kiri kamu? Kamu beriman gereja ini akan tumbuh, youth ini akan maju, dewasa muda ini akan menjadi berkat. Have you spend your time untuk berdoa, menguatkan, mendengarkan teman-teman kamu? Oke? Kamu yang beriman suatu hari keluargamu akan diubahkan. Kamu makan malam masih main HP gak sama orang tua? Gimana caranya orang tua bertobat, gimana caranya orang tua berubah ketika setiap kali kamu pergi sama mereka, it's your phone. 100% of the time kamu scroll, ngobrol, iya Mi, serah Mi, bebas, oke Pi, bebas. Gimana caranya sebuah keluarga bisa direstorasi sama Tuhan ketika you do not put your phone down di waktu-waktu itu. Oke? Kamu yang beriman untuk hidup jadi berkat untuk orang lain, udah menabung belum? Jadi berkat buat orang lain tuh bisa kasih nasihat. Ya, udah belajar belum? Jadi orang lain tuh, jadi berkat buat orang lain bisa dengan finansial. Betul, udah nabung belum? Saya sisihkan sekian, kalau Tuhan Roh Kudus kasih saya saya akan beri ini untuk membantu orang lain. Sudah belum menabungnya? Oke? So kita bisa melihat bahwa iman dan kedaulatan Tuhan jangan sampai membuat kita merasa terlalu aman dan kita tidak melakukan apa-apa. Ini perangkap pertama, oke? Masih oke? Masih kuat 2 perangkap lagi? Lanjut ya. Yohanes 5. Di Yohanes 5 ada sebuah kolam, Bethesda namanya. Ini cuma ada di Injil Yohanes, tidak ada di Injil lain. But whichever ya, di kolam ini ketika di situ ditulis kepercayaan orang di zaman itu bahwa ketika malaikat turun, kolamnya akan beriak-riak seperti itu, ada ombak-ombak kecil.
yang turun duluan ke situ akan sembuh dari sakitnya. Yohanes 5 ayat 5 berkata, di situ ada seorang yang sakit 38 tahun lamanya sakit. Sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama, garis bawahi kata lama, dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Wow, Yesus nanya itu nggak ada yang asal nyeplos ya. Yesus nanya tuh dengan ada objektif dan dia mengetahui kondisi hati orang tersebut. Setiap kali Yesus bertanya, kalau kamu perhatikan ada makna yang jauh lebih dalam daripada apa yang dia tanya. Seperti waktu Allah berjalan-jalan dan bertanya, Adam di mana kamu? Ada makna yang jauh lebih dalam di balik pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kalau kamu jadi dia jawab apa? Bro, enggak, gue tidur-tiduran doang di sini. Emang enak aja adem gitu ya. Enggak kan? Ya of course gue mau sembuh. Makanya gue ada di sini, betul. Itu yang kita pengen, tapi ayat 7 kalau kamu perhatikan, orang sakit itu menjawab apa? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. He didn't answer the question. Pertanyaannya adalah, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan paling simpel yang jawabannya mau atau tidak. Pertanyaannya, jangan-jangan orang ini sudah terlalu nyaman di pinggir kolam. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya, ada orang lain, saya selalu diduluin gitu. Saya selalu paling terakhir gitu kan. See? Jangan-jangan orang ini berada di comfort zone-nya. Dia ada di comfort zone dia, di mana untuk dia mau sembuh, untuk dia mau berusaha melakukan sesuatu itu membuat dia harus keluar dari zona nyaman dia. Kenyamanan adalah sesuatu yang paling berbahaya menurut saya, of course. Kita berpikir bahwa dengan banyak teknologi gitu ya, dengan banyak teknologi semua jadi lebih nyaman, kamu punya lebih banyak waktu, bener gak? Oh sekarang kalau pesan makanan berapa? 20 menit sampai, ya kan? Pesan groceries lebih cepat 15 menit gitu yang baru-baru itu kan. Kalau kamu mau nonton, tadinya mesti, saya masih ingat zaman-zaman, sorry ya, zaman-zaman saya dulu nonton Fast and Furious tuh mesti ngantri di eskalator gitu. Gitu ya, ngantri jam 10 pagi di eskalator gitu ya, tunggu beli tiket buat nonton jam setengah 9 malam, dapetnya di depan gitu kan dulu. Bukankah sekarang kamu dapat entertainment gampang? Beberapa klik sudah mulai gitu filmnya. Betul? Semua lebih nyaman, betul kan? Pertanyaan saya, apakah kamu punya lebih banyak waktu setelah dengan semua kenyamanan ini? Ayo, apakah kamu punya lebih banyak waktu buat ambil les? Punya lebih banyak waktu buat baca Alkitab. Oh karena dulu saya kalau mau makan, saya mesti keluar mobil, parkir, atau naik Transjakarta, whichever. Saya mesti jalan ke depan, makan di warung, pulang, habisin waktu. Sekarang dengan cepat, oke, fine. Sudah lebih nyaman. Pertanyaannya, do you have more time or even less today? Ayo, kalau mau jujur saya melihat diri saya bahkan even punya waktu yang jauh lebih sedikit dibanding dulu. Karena jauh lebih banyak yang perlu saya lihat, jauh lebih banyak yang perlu saya scroll, jauh lebih banyak yang perlu saya komen dibanding sebelumnya. Oke, so ini adalah perangkap kenyamanan. Kenyamanan justru membuat kita kehilangan direction, sebenarnya kita harusnya kemana. Dan ini yang kita harus sangat berhati-hati. Comfort zone adalah hal yang sangat berbahaya. Comfort zone adalah hal yang sangat berbahaya. Oke, ketika kita ada di comfort zone, kita bahkan kehilangan waktu. Dengan kenyamanan membuat kita malah seringkali kehilangan banyak waktu. You see your time. Kamu lihat sendiri waktu kamu saat ini. Poin saya adalah seringkali kita menutupi atau kita sulit membedakan bersyukur senantiasa dengan cepat puas. Seringkali kita sulit membedakan bersyukur senantiasa dengan cepat puas. Kenyamanan seringkali berarti bahwa oke, saya udah cukup. Saya udah melakukan enough. Saya orangnya bersyukur senantiasa. Gak dapat kerja, bersyukur. Pelayanan teman gak ke gereja lagi, ya bersyukurlah, yang penting dia belum pindah agama gitu. Orang tua ribut, berantem, ngelawan orang tua, bersyukurlah setidaknya saya punya orang tua. Saya orangnya penuh pengucapan syukur, hati-hati. Kita perlu membedakan mana bersyukur senantiasa, mana cepat puas. Saya ada satu prinsip yang saya ingat terus bahwa untuk hal yang tidak bisa kamu ubah,
bersyukur senantiasa. Perhatikan baik ya, untuk hal yang tidak bisa kamu ubah, bersyukur senantiasa. Kondisi keluarga kamu, kaya, miskin, lengkap, tidak lengkap. Kamu di kantor, di PHK atau tidak, itu banyak kali di luar kendali kamu. Kamu dapat studi yang kamu mau atau tidak cukup untuk meneruskan, itu di luar kendali kamu. Bersyukur senantiasa. Untuk apa yang kamu bisa lakukan, jangan cepat puas. Oke? Jangan cepat puas. Buat yang melayani di depan, jangan cepat puas. Saya udah paling jago main gitarnya di sini gitu ya. Saya udah paling jago, just example. Saya udah paling jago main drumnya. Saya nggak perlu latihan-latihan lagi. Inggris saya udah paling bagus gitu ya. Saya nggak perlu belajar lebih banyak. Oh, saya udah paling pinter kalau soal marketing. Saya nggak perlu belajar lebih banyak. Hati-hati untuk hal yang kamu bisa lakukan, jangan cepat puas. Very good. Karena ini yang namanya zona nyaman. Oke? Perangkap kenyamanan. Kalau saya coba saya coba rangkum. Perangkap kenyamanan ada 3. Kesatu, kita nyaman dengan kekurangan kita. Gereja ini tidak menerimaku apa adanya. Bye. Kamu nyaman dengan kekurangan kamu. Kamu tahu kamu orangnya cepat marah. Kamu tahu kamu orangnya juliding, gossiping gitu ya. Suka gitu ya, gibah, fitnah gitu. It's me, it's who I am. Gereja ini gak nerima saya, baik gitu ya. Kita nyaman dengan kekurangan, ini yang jadi berbahaya. Atau kita berdamai dengan dosa, ini lebih jauh lagi. Careful, berdamai dengan dosa kita. Ya udahlah ya, udah 2 tahun kan gak ada yang tahu kan, gak ada konsekuensinya kan, udah belasan tahun, ya udahlah ya. Kayaknya sih gak apa-apa diterusin. Kita berdamai dengan dosa, kita nyaman dengan kekurangan, kita puas dengan pencapaian. Ya udah gue mah segini, gue emang dikasihnya setengah talenta, bagus jadi 0,7 talenta Tuhan gitu kan. Hati-hati ya, ini adalah perangkap kenyamanan ketika kamu gak mau keluar dari comfort zone kamu. Pertanyaan saya adalah, berapa banyak dari kamu yang punya comfort friends hari-hari ini? Kamu tahu kalau kamu cerita ke orang yang ada di tempat ini, kamu pasti ditegur. Makanya kamu punya satu grup sendiri yang kalau kamu nyampah di situ, mereka akan, iya lu kasihan banget. Orang tua lu emang aneh gitu ya. Ketua youth lu emang aneh banget gitu ya. Masa ketua youth kayak gitu? Berapa banyak dari kamu yang punya comfort friends? Kamu tahu kalau kamu cerita di sini, orang-orang di sini akan menegur kamu, orang-orang di sini akan bilang, hey, jangan terlalu baper lah bro. Mungkin dia juga lagi ada masalah, kan lu gak tahu. Hey kamu itu gak enak ya didengar ya, lu gak ngertiin gue, dengerin gue dulu dong gitu kan. Tapi you have some comfort friends yang gak pernah rebuke kamu, gak pernah negur kamu, gak pernah bawa kamu, ngajak kamu ke gereja, yang justru kalau kamu bilang minggu kemana ya, yuk kita kesini gitu, dia lebih cepat. Berapa banyak dari kita yang punya comfort friends yang selalu mengerti dosa kamu. Mungkin kalau Yesus datang ke kita yang dalam kondisi itu, pertanyaan dia tadi kan, maukah engkau sembuh? Buat kamu yang punya comfort friends, mungkin pertanyaan Yesus ke kamu adalah, maukah engkau jadi dewasa? Mungkin kalau kamu harus jadi dewasa, kamu harus pergi dari comfort friends tersebut. Halo? Kamu yang punya comfort sin, yang gak pernah kamu pertobatkan, maukah kamu bebas? Pertanyaan ini juga buat saya sendiri. Saya adalah senior, bukan guru gitu, bukan teacher. Yang guru agung kita, Yesus, saya suka sekali prinsip itu. I'm a senior, saya juga masih ada beberapa comfort sin yang saya perlu berurusan. Pertanyaannya adalah, maukah kita berurusan sama comfort sin? Kalau Yesus datang ke saya, ke kamu, mungkin pertanyaannya adalah, maukah kamu bebas? Kamu yang punya comfort habit shopping, habit gossiping, juliding, fitnahing, gibahing, maukah engkau bebas? Gak enak kan kamu ngobrol sama orang, shalom apa kabar, gimana kerjaan lu? Padahal kemarin kamu baru julitin dia. A true love tidak akan bisa tumbuh di tempat yang kayak gitu. Maukah engkau bebas? Dan yang paling parah, seperti orang yang lumpuh tadi, beberapa dari kita, saya juga dulu kayak gitu. Saya pernah ada di posisi itu, saya tahu season yang seperti itu. Kita punya comfort pain. Saya ulang, kita punya comfort pain. Kita pernah dikecewakan seseorang dan itu comforting buat kita. Kamu mungkin gak mengaku itu sebagai comfort. Tapi kamu menjadikan ini cerita kamu kemana-mana. Halo, dulu gue difitnah sama ketua komsel gue sendiri. Pain, sakit banget men. Oh iya tahun berapa? 97, buset gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Hey, ini comfort pain. Hati-hati dengan comfort pain. Orang tua gue selalu kasar sama gue.
Cerita terus kemana-mana, ngomongnya hal yang sama, berulang-ulang. Gua dulu ini banget, brengsek banget jadi orang. Gua kayak, ya you know, do you have that comfort pain? Mungkin pertanyaannya kalau Yesus datang ke kita hari ini adalah, maukah kamu mengampuni? Kalau kamu mau bebas, kamu harus ampuni dosa belasan tahun itu. Dosa tahunan yang lalu itu sudah terjadi. You need to let go. Jangan jadikan itu comfort zone kamu. Berbahaya sekali ya. Orang kita berpikir comfort zone kan, oh punya banyak uang, comfort zone gitu kan ya. Punya banyak pencapaian, comfort zone. Beberapa bahkan orang ini yang lumpuh, penyakit dia jadi comfort zone-nya dia. And we gotta be very careful di sini. Apakah pain, kepahitan, that's the word. Apakah ada kepahitan, bitterness yang jadi comfort zone kamu? Kenapa sih kok lu selalu marah-marah? Ini karena gue dari kecil dibentak-bentak sama orang tua gue, asik. That's a comfort pain. Menjelaskan behavior kamu yang keliru. But we need to rebuke, kita perlu repent, kita perlu mengampuni. Masih oke? Satu lagi boleh? Lanjut ya. Jebakan ketiga. Lukas 10 ayat 39 berkata seperti ini. Yesus datang ke sebuah rumah, you know the story, Marta, Maria. Dan perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada beberapa prinsip kebenaran yang menampol orang yang hidup dengan hustle culture di ayat-ayat ini. Kesatu, Marta melayani loh. Marta did good things. Dia melakukan hal baik. Dia melayani orang lain, itu bahkan pesannya Tuhan, betul gak? Pesannya Kingdom of God kan, kamu harus melayani satu sama lain ya. Barang siapa mau menjadi terbesar, dia harus menjadi yang melayan dari semuanya, betul? Dan Maria lagi duduk-duduk gitu ya. Marta melayani kayak ini muridnya banyak banget ya, mohon maaf gitu ya. Katanya cuma 12, Tuhan kok yang datang banyak gitu, 100 gitu kan mungkin. I don't know, right? Dan Marta lagi sibuk dan dia lagi melayani Tuhan loh. Melayani Tuhan, rombongan Tuhan yang datang ke rumah dia. So pertama, kita di in the past kita sering dengar kamu ke gereja cuma cari berkat Tuhan atau cari Tuhan. Sering dengar lah ya. Sering dengar kan? Oh ke gereja jangan cuma cari berkat Tuhan tapi cari Tuhan. Actually pekerjaan Tuhan juga sama loh. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita lupa cari Tuhannya. Waktu saya bilang pekerjaan Tuhan, saya nggak lagi ngomongin pelayanan di sini doang ya. You know, kamu tahu nggak kamu lagi jadi akuntan besok, hari Senin itu kamu pekerjaan Tuhan. Kamu jalin marketing kamu besok, itu pekerjaan Tuhan. Kamu yang besok bikin proposal untuk tender, itu pekerjaan Tuhan. All work is God's work. Oke? Kamu yang besok kembali ke kantor dan kamu harus melakukan bikin proposal, bikin slide, bikin presentasi, bikin analisa, itu pekerjaan Tuhan. Kuncinya adalah jangan sampai melakukan pekerjaan Tuhan membuat kita lupa cari Tuhan. Oke? Oke? And it's good, Maria perlu tahu bahwa di momen tersebut, the best thing kata Tuhan menjawab, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Prinsip kedua yang saya temukan, orang yang sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, biasanya khawatirnya banyak, betul? Dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah anxiety level juga naik dengan hustle culture ini? Bagus kalau hustle-nya di tempat kerja gitu. Saya sibuk hustle apa? Scrolling Instagram gitu ya. Ih si dia kesini katanya gak punya duit. You know, ada berapa banyak hal yang kamu lakukan terus yang bikin kamu anxious, cemas, khawatir. Dan di sini Yesus bilang bahwa engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi di momen itu, saya emphasize, di momen itu satu saja yang perlu dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Prinsip ketiga, hal yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hey, semua pekerjaan Tuhan adalah milik Tuhan. Jadi sewaktu-waktu bisa diambil dari kamu. Pekerjaan Marta bisa diambil daripadanya. Apa yang Maria lakukan tidak bisa diambil daripadanya. Saya mau ngomong sama kamu yang lagi pelayanan di gereja.
Saya ngomong sama kamu yang lagi membangun bisnis. Hey, kamu tahu gak kalau Tuhan bisa mengambil itu kapan aja. Bagian-bagian pekerjaan Tuhan, terserah Tuhan. Hey, kalau Tuhan yang punya, oke ya, ini yang nanam si ini ya, siapa namanya? Yang nanam boleh si Kefas gitu ya. Nanti kalau udah waktunya nuai, Tuhan mau kasih yang lain, boleh nggak? Mohon maaf, bosnya siapa gitu kan? Suka-suka Tuhan, betul? Pekerjaan Tuhan adalah punya Tuhan, dia mau kasih ke siapapun, terserah dia. Ini adalah prinsip yang kita perlu sadar. Ada Kefas, nggak ada Kefas gitu kan. Hey, ada Tuhan, ada yang mau Tuhan kerjakan di tempat ini. Ada saya, nggak ada saya, di tempat saya melayani di NLC, ada rencana Tuhan yang tetap harus berjalan di sana. Ini pekerjaan Tuhan. Oke? Tapi di sini dibilang Maria mengambil bagian yang terbaik di momen tersebut. Karena di momen tersebut Yesus lagi datang ke rumah mereka. Waktu Yesus datang, jauh lebih besar dari pekerjaan Tuhan. The best thing that you can do adalah duduk di hadirat Tuhan. Got it? Jauh lebih penting dari sibuk melayani orang lain ketika ada waktu Yesus datang, duduk dan dengerin apa yang Yesus mau. Switch gear, pertanyaan saya, berapa sering kita berdoa sekarang sebelum meeting? Karena meetingmu bisa diambil, relationshipmu sama Tuhan tidak bisa diambil. Halo, kerjaanmu bisa berubah, relationshipmu sama Tuhan gak bisa berubah. Makanya Maria mengambil tindakan terbaik waktu dia duduk dan dengerin Tuhan, waktu Tuhan ada di situ. Oke? So I hope ini menjadi penguatan buat setiap kita, mengingatkan kita bahwa hey, hati-hati ada perangkap kesibukan. Beberapa terjebak di perangkap kemalasan, beberapa perangkap kenyamanan, tapi ada perangkap kesibukan. Next slide. Perangkap kesibukan adalah bekerja lebih banyak, untuk melakukan lebih banyak. Ketika kamu melakukan lebih banyak, bukankah kamu menginginkan lebih banyak? Bukankah seperti itu? Pernah nggak berpikir siapa di sini yang udah kerja lebih dari 5 tahun? Boleh angkat tangan? Ada? Nggak ada? Oh good, salah saya artinya. Oke, pernah ada nggak di sini yang sudah mulai bekerja? 1. Oh sisanya, oh ada beberapa ya. Oke. Perangkap kesibukan adalah ketika kita berpikir bahwa oh yang penting saya sudah dapat kerja. Kalau saya sudah dapat kerja selesai, saya akan hidup dalam damai gitu ya. Yang terjadi adalah ketika kamu dari tempat kerja, kamu mulai melihat, oh ada pekerjaan yang lebih baik. Bukankah begitu? Oh ada pekerjaan, ada bisnis yang lebih besar dan ini nggak akan pernah berhenti. Setelah kita work more, we do more, we always want more. Makanya jangan pernah kejar pekerjaannya Tuhan, kejar Tuhannya. Oke? Next slide. Mengejar hal baik bisa menjauhkan kita dari hal terbaik yang bisa kita alami bersama Tuhan. Let this sink in. Mengejar hal baik. Hey, mengejar mau punya pasangan hal baik gak? Hal baik. Mau berkeluarga hal baik gak? Hal baik. Mau membangun bisnis hal baik bukan hal baik. Mau step up di pelayanan apakah itu hal baik? Hal baik. Tapi careful karena hal baik bisa menjauhkan kita dari hal terbaik. Kalau kita gak melibatkan Tuhan di sana. Saya datang dengan sebuah framework rangka berpikir di next slide. Bahwa saya coba mengkontras apa yang dunia nilai dengan apa yang kita harusnya lihat sebagai orang percaya. Oke? Ini menjadi dasar kita tidak terlalu terbawa culture yang ada di dunia saat ini. Dunia menilai yang paling tinggi buat dunia adalah apa yang kamu punya. Betul? Pernah dengar orang yang resenya luar biasa, yang jahatnya luar biasa, terus ada yang nyeletuk gini, netizen biasanya, bebaslah kalau dia ganteng gitu. Pernah dengar gak? Kalau dia mah bebas, kaya. Kenapa orang yang punya kekayaan, orang yang punya ketampanan tuh get a free pass in doing wrong things. Ini yang dunia nilai loh. Apa yang kamu punya, kamu dinilai dengan apa yang kamu punya. Makanya jangan kaget ketika kamu gak punya ijazah, kamu gak punya edukasi, dunia menilai kamu rendah. Ini apa yang dunia nilai, apa yang kamu punya, lebih besar dari apa pekerjaanmu. Careful, gue mau kayak dia. Sering banget didengar nih, banyak banget ya, di umur-umur kita lah gitu ya, before 30. Saya mau kayak dia, kenapa? Karena dia kaya banget. Kerjaannya apa? Ya nggak tahu, tapi kaya banget. Apa yang kamu punya lebih penting dari apa pekerjaanmu. Dan apa pekerjaanmu lebih penting dari cara kamu bekerja. Ini yang dunia nilai. I got to tell you, dunia ini lebih appreciate
direktur dan CEO, terlepas mereka menyakiti hati banyak orang dibanding seorang staff yang melakukan servant leader di bagian dia. Amin. Benar gak? Kalau kamu buka LinkedIn kan yang di-appreciate kan yang levelnya tinggi ya. Bukan ada yang appreciate yang level-level staff dan di bawah, oh intern ini sangat luar biasa gitu. Pernah lihat gak post kayak gitu? Gak pernah ya? Gak pernah, karena dunia menilai apa? Apa pekerjaanmu, bukan cara kamu bekerja. Careful, karena Yesus dan Tuhan berulang kali di Alkitab punya penilaian yang berbeda dengan apa yang dunia nilai. Amin. Amin. Lanjut, cara kamu bekerja lebih penting dari siapa kamu, dan siapa kamu lebih penting dari siapa Tuhanmu. Isn't that true? Kita memulia-muliakan orang yang mungkin gak kenal Tuhan karena apa yang mereka capai. Karena jumlah followers mereka. Karena podcast mereka laku gitu ya. Apa yang mereka punya itu menjadi sesuatu yang dinilai dunia. Careful, kalau kita nggak sadar, kita mulai ganti pola pikir kita. Kalau saya nggak punya banyak, saya tidak berharga. Itu adalah sebuah perangkap terbesar, saya bisa bilang, untuk kita orang percaya. Karena a wholeness Christian, next slide, dengan mudah, orang Kristen yang utuh, cukup kamu balik. Cukup kamu balik. Yang paling penting buat kita sebagai orang Kristen adalah Tuhan kita. Karena Tuhan kamu yang mati buat kamu, yang menyertai kamu sampai akhir zaman, yang tahu setiap dosa kamu, but choose to live with you sebagai Holy Spirit anyway. Meskipun tahu kamu akan gagal lagi besok. Cuma Tuhan, satu Tuhan yang kayak gitu, yang memanggil kamu anak dan membiarkan kamu memanggil dia Father, Bapa kami yang di surga. Tapi jarang kan kita berdoa memanggil dia Bapa. Amin. Selain doa makan, Tuhan kuduskanlah makanan ini. Amin. Do we pray? Bapa kami yang di surga, you know my heart, you know my pain. Siapa Tuhan lebih penting dari siapa kamu. Ini yang saya bilang, pekerjaan Tuhan lebih penting. Siapa Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan lebih penting dari Merik, dari Kefas, dari teman-teman yang ada di sini. Agenda Tuhan jauh lebih penting dari siapa kita. Siapa kamu lebih penting dari cara kamu bekerja. Karena cara kamu besok ngantor dan study dan ke kampus berangkat dari identitas kamu. Kalau kamu selalu melihat diri kamu sebagai orang yang gagal, dari yang datang dari keluarga broken home, maka cara kamu belajar pun akan, ya saya mah yang penting punya ijazah, betul? Tapi kalau kamu berangkat dari saya tahu Tuhan saya mati buat saya tahu keluarga saya broken home, it doesn't stop me, it doesn't stop God untuk bekerja melalui saya, dan kamu akan melakukan skripsi kamu way different dengan cara kamu melihat yang tadi. Karena identitas kamu menentukan cara kamu bekerja. Cara kamu bekerja lebih penting dari pekerjaan kamu. Saya mesti bilang ini berkali-kali. Karena kita sering banget terperangkap, oh dia ini ya sukses, udah tinggi pangkatnya, udah jadi direktur dan lain sebagainya. Tapi cara kita bekerja jauh lebih penting. Hati kita waktu mengerjakan itu jauh lebih penting buat Tuhan. Makanya Daud, meskipun dia jadi rajanya lama, dari dia diurapi, betul? Dari dia diurapi kayak belasan tahun gitu ya, dikejar dulu, bunuh Goliat dulu, 2 kali ketemu sama Saul yang lagi pup gitu kan, 1 kali lagi tidur gitu kan, terus lama gitu sampai dia jadi raja. Kenapa Tuhan kayak mendelay kerjaan dia? Mendelay pengangkatan dia jadi raja? Karena urusan kapan dia jadi raja terserah Tuhan, karena dia raja atau bukan tidak sepenting cara dia menjalankan hidupnya buat Tuhan. Cara dia menjalankannya lebih penting dari posisi dia. So, cara kamu bekerja lebih penting dari apa pekerjaan kamu, dan apa pekerjaanmu lebih penting dari apa yang kamu punya. Tapi saya belum punya apa-apa Kak. Hey, kalau kamu mengerjakan dengan baik, mengerjakan dengan benar pekerjaan kamu, cuma masalah waktu sampai Tuhan mempercayakan lebih besar, dan itu yang saya percaya. Karena tadi di talenta dibilang apa? Buat si 5 talenta yang mengerjakan lebih baik akan diberikan lebih banyak. Oke? Di ayat lain berkata, siapa setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara yang besar. Jadi jangan fokus di apa yang kamu punya. Saya follower sedikit, nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik, nggak sempat jadi social influencer gitu kan. Kemudian saya juga tabungan nggak banyak-banyak amat. Hey, stop focusing on that and start focusing on who he is. Dan identitas apa yang dia berikan, dan fungsi apa yang dia mau kamu lakukan. Amin, amin, very good. Saya tutup dengan summary ini, menghindari
perangkap waktu, menghindari perangkap waktu. Kesatu tadi ada perangkap kemalasan. Teman-teman yang hari ini kamu ngelihat kamu lagi terjebak di perangkap kemalasan, kamu berpikir, saya mau ngapain juga, paling seberapa sih efeknya? Kalau saya nggak punya apa-apa, nggak punya modal, orang tua nggak ada. Apa yang Tuhan sudah berikan atau percayakan kepada kamu hari ini, tapi tidak kamu apa-apain. Ini pertanyaan buat kita yang terjebak di perangkap kemalasan. Beberapa di antara kita, I would say lebih banyak di antara kita, terjebak di perangkap yang tengah, perangkap kenyamanan. Apa yang kamu tahu sebagai kekurangan kamu, dosa kamu, teman yang membawa kamu jauh dari Tuhan, tapi tetap kamu enjoy. Friend with benefit, dengerin saya, ngelon-ngelonin saya gitu ya. Ngebela saya kalau saya lagi berantem gitu ya. Nggak pernah suruh saya ke gereja, itu sangat-sangat comforting. Oke? Apa yang kamu hari ini udah tahu sebagai kekurangan, sebagai dosa, sebagai hal yang keliru, pergaulan yang buruk buat kamu, tapi tetap kamu nikmati. Ini pertanyaan buat most of us yang terjebak di perangkap kenyamanan. Dan mungkin beberapa dari kita terjebak di perangkap kesibukan. Apa yang kamu kejar hari-hari ini yang membuat kamu mengesampingkan Tuhan dan worshiping God dan ibadah. Kamu merasa berpikir, hey, dulu waktu saya SMA, retret itu relevan, waktu saya SMA, pelayanan itu relevan, sekarang udah kerja, udah sibuk. Saya mau mengejar, perform better dari teman-teman saya mau jadi lulusan terbaik, saya mau masuk ke perusahaan terbaik. Apa yang kamu kejar yang membuat kamu mengesampingkan Tuhan dan ibadah. Careful, kamu lagi masuk perangkap kesibukan. Amin. Saya harap teman-teman dapat sesuatu hari ini. Saya boleh panggil teman-teman present worship. Saya akan tutup penyampaian firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Dan kami berdoa bukan cuma firman ini tidak jatuh di tanah berbatu ataupun di pinggir jalan yang cuma akan lewat dan hilang. Firman ini bukan cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, menjadi sesuatu yang senang kami dengar, tapi membuat kami merefleksi diri kami. Apakah kami terlalu malas hari-hari ini untuk menghidupi fungsi yang sudah kau berikan, agenda yang sudah kau berikan? Apakah kami terlalu nyaman hari ini untuk kami tidak mau bangun, live, hidup bebas dari dosa, hidup bebas dari kebiasaan buruk? Atau kami hari-hari ini terperangkap dalam kesibukan, kami biarkan kekhawatiran, kecemasan, performance menjadi Tuhan baru kami. Kami membiarkan kami menjauhi diri kami dari Tuhan yang sejati dan ibadah-ibadah kami. Dalam kondisi apapun mungkin kami temui diri kami tahu firman ini untuk kami. Kami tahu firman ini memberikan penguatan buat kami, hamba-Mu. Selesai berbicara, Holy Spirit inside each and every one of you akan membantu kamu, nge-guide saya untuk hidup bebas dari perangkap-perangkap ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.